Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Dio Aji Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Komputer. Oke, sejarah komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin computer yang mengandung arti menghitung. Sejarah perkembangan komputer berawal dari penemuan seseorang yang bernama Charles Babbage. Dia adalah seorang ilmuwan di dunia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, terutama perkembangan komputer. Lalu penemuan fenomenalnya yaitu mesin penghitung merupakan salah satu penemu yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama sebagai cikal bakal komputer. Penemuan tersebut menjadikan Charles Babbage sebagai penemu komputer dan dijuluki sebagai bapak komputer. Lalu pada tahun 1822 Charles Babbage mengembangkan idenya, yaitu sebuah alat yang dapat membantu manusia dalam melakukan penghitungan pada tingkat kompleksitas yang tinggi dan rumit. Mesin buatannya yang belum selesai tersebut saat ini dimuseumkan di Museum of Science di London. Pada tahun 1937 Dr. John Van Nassau dan Charlie Ford Berry memulai membuat desain komputer digital elektronik pertama. Mereka memberi nama mesin tersebut ABC atau Nassau Berry Computer. Kemampuan mesin ABC tersebut hanya sebatas menghitung tambah dan pengulangan. Lalu pada tahun 1943 pada Perang Dunia Kedua, seorang ilmuwan Inggris yang bernama Alan Turing mendesain komputer elektronik yang dibuat khusus bagi tentara Inggris. Tujuan pembuatan komputer tersebut agar dapat digunakan untuk menembus kode pertahanan Jerman. Lalu pada tahun 1944 Howard Hathaway dari Amerika membuat yang diberi nama MAX, merupakan sebuah komputer hitung digital pertama. Komputer tersebut memiliki luas 7,45 kaki kali 50 kaki dengan berat 35 ton. MAX sudah dapat digunakan untuk menghitung probabilitas. Lalu pada tahun 1945 Dr. John von Neumann menulis sebuah konsep penyimpanan data, pada saat itu masih berupa ide. Lalu pada tahun 1946 ENIAC merupakan memiliki berat 30 ton, terdiri dari lampu tabung atau disebut dengan transistor ukuran besar dengan lebar 30 kaki kali 50 kaki, memakai tegangan watt, tenaga watt. Saat pertama kalinya dioperasikan, pertama seluruh jaringan listrik di wilayah Philadelphia mendadak mati. ENIAC sedikit lebih maju dibanding MAX yang hanya dapat menghitung. ENIAC tidak hanya memiliki kemampuan menghitung tambah, kurang, kali, bagi, tapi juga dapat diprogram untuk melakukan proses sederhana. Seperti inilah gambarannya. Pada tahun 1947 William Shockley, John Barden, dan Walter Brattain merupakan penemu transistor pertama di dunia. Semenjak ditemukannya, transistor ukuran komputer menjadi semakin kecil. Tahun 1951 The West Bank of Trust menginstalasi komputer komersial pertama yang bernama Universal One atau Universal Automatic Computer. UINISA ini dikembangkan oleh Marci dan Ekir untuk region Rand Computation. Lalu
generasi komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dalam drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan biaya sangat mahal. Ciri-ciri komputer generasi pertama: memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Windows desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat menjadi bahasa mesin. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Membutuhkan daya listrik sangat besar. Butuh mesin pendingin karena cepat panas. Kapasitas penyimpanan yang kecil. Kinerjanya lambat. Memakai konsep threaded program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Lalu yang terakhir menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Lalu jarak komputer generasi kedua menggunakan transistor pada tahun 1959 sampai 1965. Teknologi tabung vakum memulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komponen mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa programan mulai diperkenalkan seperti contoh COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. IMB 7000, NCR 304, IMB 650, IMB 1401, Atlas N Mark III adalah contoh dari generasi komputer kedua. Ciri generasi komputer kedua telah menggunakan operasi bahasa program tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Lalu kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk, mampu memproses secara real time dengan real steering. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat, daya listriknya lebih kecil. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis maupun juga pada aplikasi teknik. Lalu komputer generasi ketiga 1965 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai digunakan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Contohnya PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360 dan IBM 370 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi ketiga ialah listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga semakin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga dikerjakan komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing. Komputer juga menggunakan visual display yang dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Lalu komputer generasi keempat
pada tahun 1971 sampai 1982. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil, prosesor pertama Intel 404 chip memulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat IMB 4341, DIC 10, Star 1000, PUB 11N, Apple II adalah contoh komputer generasi keempat jadi tonggak awal pembangunan internet. Generasi kelima seperti sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenalan suara, penggunaan prosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Ciri-ciri komputer generasi kelima, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam memproses informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Oke, kesimpulan dari saya, komputer adalah salah satu alat yang pertama kali untuk membantu dalam perhitungan. Komputer juga tidak hanya sebagai alat untuk menghitung saja, tetapi semua aspek kehidupan dalam melakukan lebih mudah dan cepat dengan komputer. Dilihat dari generasi ke generasi juga, dari awal generasi pertama sampai sekarang komputer sudah mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup pesat. Dan komputer dari generasi pertama sampai sekarang lebih semakin canggih lagi, yang lebih dapat mengefisien waktu dan biaya. Saat ini di dunia komputer sudah semakin canggih dengan teknologi baru yang bermunculan dan juga ramah lingkungan. Seperti laptop merupakan suatu perangkat komputer yang sangat diinginkan bagi kalangan yang terpincung pada penggunaan IT, seperti dalam digunakan di mana saja, dan laptop juga membantu khususnya untuk pelajar-pelajar seperti mahasiswa karena mudah dibuat kemana-mana dan digunakan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.